Halo teman-teman, kembali lagi di Waras KB Show. Main sama saya, Krisdayanti Rizky Abdanuman Raja, yang merupakan salah satu perwakilan dari mahasiswa magang yang ada di Rekat saat ini. Nah, kali ini nih, episode ini sangat seru karena ditemenin sama legendnya Rekat nih. Ada Bu Ani di sini. Boleh perkenalan dulu Bu, sapa-sapa ke teman-teman dulu. Hai semua, ya perkenalkan nama saya Anhir Nasari dan saat ini saya sebagai ketua dari Yayasan Rekat Peduli Indonesia. Oke, jadi Bu Ani ini di Rekat ini dari 2014 nih Bu ya? Ya, jadi cerita sedikit ya. Iya, boleh. Oke, kita kan base-nya itu adalah organisasi penyintas eh, penyakit tuberkulosis. Nah, di TBC sendiri itu penyakitnya ada tingkatan. Jadi kalau yang kita tahu biasanya pengobatan TBC itu 6 bulan. Nah, kita ini agak eksklusif dikit nih. Jadi pengobatannya itu karena ada yang disebut dengan TB multi drug resistant atau TB MDR. Kalau di Indonesia sendiri kita sebutnya TB resisten obat. Nah, kalau TB resisten obat ini pengobatannya nggak 6 bulan lagi, tapi lebih dari 6 bulan. Terus habis itu pengobatannya obatnya nggak boleh dibawa pulang. Oh, harus minum di rumah sakit. Harus di rumah sakit atau di layanan kesehatan. Oh, iya. Misalnya pasien lebih comfort untuk minum obatnya di puskesmas, maka dari rumah sakit akan dirujuk ke puskesmas terdekat dengan wilayah pasien. Tapi tetap saja obat nggak boleh dibawa pulang. Jadi hal itulah yang akhirnya membuat kita bertemu tiap hari, kemudian berkeluh kesah tiap hari, terus habis itu ngerasain efek samping obat tiap hari bareng-bareng. Nah, pada waktu 2013 itu ada dari Yayasan KNCV. KNCV itu dari Nederland. Dari sana itu mereka menginisiasi adanya organisasi pasien. Kebetulan waktu itu kita masih belum legal, namanya paguyuban. Berarti udah terbentuk tuh Bu, dari pasien-pasien yang datang di rumah sakit, ngobrol-ngobrol, kebentuk nih Rekat gitu. Oh. Masih belum rekat sih kita waktu itu, masih paguyuban. Terus habis itu setelah paguyuban, kita dikasih nih, nggak kepingin bikin organisasi gitu. Dari KNCV itu tadi. Nanti kita kasih penguatan loh gitu. Jadi waktu itu kita di training selama 3 hari. Kemudian trainingnya juga berlanjut beberapa kali sequelnya. Sampai akhirnya di terakhir itu kita diberi mandat untuk kalau kepingin bikin organisasi namanya apa gitu. Dan alhamdulillah waktu itu sempat namanya kita keluar yang pertama adalah Rekat. Waktu itu Rekat konotasinya agak negatif karena kita bikinnya Rekat arek nekat gitu kan. Karena kita Surabaya, ya, Surabaya banget. Ya, gitu. Terus habis itu setelah semakin lama kita kan nggak enak nih bikin organisasi kok nekat. Iya, gitu. benar. Akhirnya kita fokus ke Rekat, bahwa Rekat itu kita kepingin dekat dengan teman-teman yang saat ini sedang pengobatan. Jadi Rekat benar-benar ingin merekatkan. Kita ingin mereka juga bisa sukses seperti kita, selesai dalam pengobatan. Waktu itu kita namanya masih Perkumpulan Rekat Surabaya. Terus kemudian di penghujung waktu, alhamdulillah organisasi kita semakin berkembang dan kita mendapatkan hibah dari Swiss. Waktu itu yang pertama kita terkendala dengan legalitas. Jadi legalitasnya ketua kita ini sering berganti, Mas. Jadi pertama itu bukan saya ketuanya, namanya Dr. Gigi Misnarti, dan kemudian ada Mas Purwokomaini. Nah, dari pergantian Bu Dr. Gigi Misnarti ke Mas Purwokomaini ini belum ada notarisnya. Jadi notaris masih pertama itu perkumpulan masih Dr. Gigi Misnarti. Nah, dokternya itu lagi sekarang udah pindah ke luar pulau di Makassar. Nggak menetap di Surabaya lagi. Akhirnya waktu kita mau nerima hibah itu nggak bisa gitu karena ketuanya kan pertama Dr. Gigi Misnarti itu harus datang nih gitu. Akhirnya kita mendatangkan dan kita bilang ke donornya bahwa kita akan berganti. Kita nggak bisa mendatangkan semua orang yang ada dalam legalitas sehingga notarisnya memberikan memberikan
resolusi lah ya. Solusi bagaimana supaya organisasi masih tetap rekat. Tapi kalau pakai Perkumpulan Rekat Surabaya udah nggak bisa. Karena udah kedetek kan di Kumham. Terus kalau mau pakai itu lagi, itu harus mendatangkan semua yang ada tanda tangannya yang dulu. Sedangkan beberapa teman-teman yang sudah nggak mau lagi di organisasi, namanya kan organisasi kan nggak ada uangnya Iya, gitu. betul. Jadi Non-profit banyak yang ya, keluar Bu, ya. masuk. Iya. Terus habis itu dikasihlah solusi bahwa ganti aja. Jadi waktu itu akhirnya kita sampai sekarang gantinya Yayasan Rekat Peduli Indonesia. Oke, dari tadi kita udah denger ya teman-teman, ada kata-kata Netherlands, Swiss, dari Iya. mana tuh kok bisa ada orang luar negeri mau ngomong ke Indonesia, apalagi Surabaya, ngomongin soal TB dan juga rekat ini ya, Iya. tapi nanti akan dibahas lagi. Aku mau tanya dulu nih Bu, berarti dari penjelasan tadi, fokus utama dari rekat sendiri itu khusus ke pasien-pasien TB, terutama TB-RO gitu ya Bu ya? Ya, sebenarnya kita bukan fokus di TBRU aja sih, karena kebetulan TB ini yang paling butuh penanganan sedikit lebih intensif adalah TB resisten obat. Kalau TB sensitif itu kan pengobatannya 6 bulan, bisa di puskesmas dan obatnya bisa dibawa pulang. Oh, oke. Kalau TB resisten obat itu obatnya saat ini sudah ada sih obat baru, tapi masih belum rata. Nah, itu obatnya antara 6 sampai 18 maksimal sampai 2 tahun. Kalau dulu zaman saya itu masih ada suntik. Tiap hari, nggak boleh libur. Jadi bayangin pantat kanan kiri selama minimal 6 bulan. Itu setiap hari ya Bu ya? Setiap hari. Hari lebaran pun nggak boleh libur. Wow. Jadi ya memang struggle-nya luar biasa sekali. Iya. Belum lagi kalau efek samping teman-teman itu ada yang tuli itu permanen, jadi nggak bisa sembuh waktu obatnya selesai. Tapi kalau nyeri, terus habis itu mual, terus karena efek samping suntik, namanya suntik tiap hari ya. Iya benar. Terus itu insya Allah bisa sekitar 6-9 bulan itu dia efeknya bisa berkurang. Dengar-dengar juga rekat ini 90% dari anggotanya itu adalah penyintas juga ya Bu ya di Surabaya ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi yang penyintas ini Bu, peranan di Surabaya ini gimana sih Bu peranannya? Apakah hanya menjadi pendamping, motivasi atau lebih dari itu Bu kira-kira? Iya, alhamdulillah di 2016 itu teman-teman yang tergabung di Rekat itu kemarin kita direkrut sama Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk menjadi pendamping. Waktu itu baru 1 orang, kemudian ganti tahun 3 orang, 5 orang, sampai akhirnya sempat kita itu ada 20 orang. Terus habis itu kan keluar masuk ya Mas, jadi keluar masuk, terus akhirnya ya namanya sekali lagi kalau kita terjun di dunia kemanusiaan pastinya ada yang bisa bertahan, ada yang enggak gitu. Benar. Nah itu memang siklusnya setiap hari. Dan selain kita pendampingan, kita juga ada pemberdayaan. Kenapa pemberdayaan? Karena ya itu tadi teman-teman yang dalam pengobatan kalau kita obatnya nggak bisa dibawa pulang, pastinya kan banyak yang harus dikorbankan. Iya betul. Mulai dari pekerjaan karena kan kita harus riwa-riwi ke rumah sakit. Terus habis itu transportasi, pastinya banyak uang yang keluar di situ. Terus kemudian waktu kita kan pastinya minum kan harus di rumah sakit, jadi harus minum di rumah sakit. Terus kemudian pada saat kita efek samping, waktu saya dulu setelah minum obat, kalau nggak muntah tambah saya nggak bisa makan. Jadi saya harus nunggu dulu selama kurang lebih 2 jam. Kalau sudah muntah itu saya baru bisa beraktivitas kembali. Waduh, jadi cukup berat ya Bu ya. Harus muntah dulu dan muntahnya karena sesuai dengan obat yang diminum ya. Yes. Jadi obatnya itu saya kemarin itu 12 biji. Dan itu nggak boleh dijeda. Jadi maksimal obat itu harus habis dalam waktu 2 jam. 12 Dan biji. 12 itu ada yang sampai 20 juga ada. Tergantung berat badan kan. Itu kalau TB resisten obat ya Bu Iya. ya. Kalau sensitif obat mungkin nggak sebanyak itu gitu. Bisa mungkin 3-4 butir. 3-4 butir ya. Obatnya sama. Oke, selanjutnya nih Bu, aku juga dapat kabar juga dari teman-teman rekat juga, katanya Ibu ini termasuk salah satu wakil ketua TWG ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu TWG itu apa sih Bu? Boleh dijelasin sedikit ke teman-teman nih?
Kalau ini penjelasannya agak panjang. Oh iya. Ya, jadi di Indonesia itu menerima dana Global Fund namanya. Global Fund itu pendanaan dari luar negeri. Global Fund itu menerima dana dari seluruh negara-negara maju yang kepingin semua negara, terutama negara LMIC, negara low middle income sama middle income itu bebas dari TB. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu nomor 2, India nomor 1, Cina nomor 3 gitu kan. Itu beban TBC-nya. Nah, si Global Fund ini memberikan dana support kepada negara-negara yaitu tadi India, Indonesia, kemudian Cina dan beberapa negara lainnya. Nah, pada saat dana ini masuk, itu harus ada mekanisme pengawasan kan dari country-nya, dari negaranya. Itu namanya ada CCM. CCM itu namanya Country Coordinating Mechanism. Nah, dari CCM ini kan mereka hanya berkisar pada wilayah kebijakan ya. Kebijakan. Nah, untuk teknisnya itu ada TWG, Technical Working Group. Jadi kalau anggota TWG itu sudah pasti anggota CCM. Tapi kalau anggota CCM itu sudah pasti anggota TWG. Iya. Tapi kalau anggota TWG belum tentu jadi anggota CCM. Berarti TWG ini yang kerja di lapangannya gitu ya, Bu ya? TWG itu lebih luas. Lebih luas jangkauannya dan dari berbagai sektor, dan Bakri Foundation juga ada di situ. Ada wakilnya jadi member untuk tahun periode 2024 sampai 2026. Dan saya pun baru jadi wakil itu di periode yang sama 2024 sampai 2026. Itu pun ada 3, jadi satu ketuanya Bapak Setiawan Jati itu dari WHO Indonesia, kemudian ada dari ilmiah itu dari dosen dari Universitas Indonesia Mas Wadi, dan kemudian kalau saya mewakili dari komunitas terdampak. Tadi kan TWG berarti bersifat teknis ya, Bu ya, pekerjaannya? Iya, technical working group. Itu ngapain, Bu, kira-kira, Bu? Ya, jadi dana dari Global Fund ini balik lagi ya. Pendanaan Global Fund ini untuk untuk Indonesia itu dikelola sama 2 PR. PR itu namanya Principal Recipient. Principal Recipient itu adalah orang yang menerima hibah langsung dari Global Fund. Nah, kita dari CCM sama TWG ini yang memonitoring nih kinerja PR ini. 1 PR Kemenkes, 2 PR komunitas. PR komunitas kita tahu sendiri sekarang ada STPI Penabulu. Iya, benar. Untuk PR komunitas. Nah, mereka 2 PR ini akan memberikan report proposal yang sudah dibikin itu implementasinya seperti apa di lapangan. Kemudian kalau ada kendala di lapangan juga mereka akan memberikan report. Jadi rapatnya itu biasanya minimal seminggu bisa, kadang seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Keluar negeri tuh, Bu? Enggak, cuman online kan. Karena online, saya ya, bener. kalau TWG itu karena base-nya di Jakarta. Kalau dulu itu karena belum ada pandemi ya. Iya. Jadi yang jadi CCM TWG itu biasanya diutamakan orang-orang yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Tapi sekarang kan dunia semakin berkembang dan kemudian ada hal baik yang bisa dijalankan setelah pandemi, yaitu dengan adanya luring, hybrid kayak gitu-gitu, daring. Nah, sekarang semua orang bisa berkesempatan menjadi anggota TWG TB. Wah, cukup berat ya ini ya, karena banyak banget dan cukup rumit juga ya kalau misalnya kita ngomongin soal funding dan juga pendanaan. Tapi yang bisa kita ambil dari sini ini benar-benar serius banget nih dari internasional, nasional untuk menanggapi isu TB yang ada di Indonesia ataupun dunia gitu ya, Bu ya. Nah, karena tadi udah serius, kita mau agak santai dikit nih. Bisa nggak sih, Bu? Tadi kan Ibu ada sempat ngomongin soal banyak banget, ada Netherlands, ada Swiss, ada juga Global Fund. Berarti kan Bu Ani ini cukup berpengalaman untuk secara internasional untuk TB ini. Nah, pengalamannya Bu Ani ini gimana sih kira-kira biar teman-teman tahu nih sebenarnya kacamata internasional itu memandang TB itu seperti apa, atau pengalamannya kayak gimana di internasional? Justru malah saya itu sebelumnya malah nggak kepingin terkenal. Jadi waktu itu di 2016 itu saya sempat
tawarin sampai 2018 saya selalu ditawarin, Mbak ayo ikut yuk pelatihan gitu kan, ikut training yuk ke Jakarta. Saya nggak pernah mau keluar dari Surabaya. Sampai akhirnya waktu itu di 2019 anak saya udah gede, terus habis itu saya ngerasa nggak enak kan. Sebentar ya, sedikit cerita bahwa organisasi penyintas di Indonesia itu banyak Mas, nggak hanya di Surabaya aja. Di Indonesia itu ada 26 organisasi penyintas dan kita itu ada kayak payungnya namanya POPTB Indonesia. Nah, POPTB Indonesia ini jaringannya di 26 kota, terus habis itu kalau nggak salah antara 14 sampai 16 provinsi. Dan itu akan masih terus berkembang karena setiap tahun ada beberapa organisasi penyintas yang mendaftar ke POPTB Indonesia dan Rekat menjadi salah satunya. Nah, di apa namanya di POPTB itu kebetulan saya juga menjadi wakil ketuanya kan. Banyak ya Bu Ani ya. Iya. Cukup sibuk ya berarti. Jadi di situ waktu itu saya ditawarin, saya nggak mau ditawarin. Akhirnya di 2019 itu saya ditawarin ikut salah satu seminar di Bali. Waktu itu ada seminar nasional dan dari seminar nasional itu 2 minggu setelahnya saya diundang ke Jakarta untuk mengikuti training gender dan HAM. Disitulah start saya pertama kali bertemu dengan orang-orang yang saat ini mensupport Rekat. Mulai dari ada Apkaso itu dari Thailand, Filipina, kemudian ada Stop TB Partnership Global yang dari Swiss yang saya bilang tadi. Kemudian dari situ saya mengenal banyak. Jadi kalau saat ini kan saya tergabung di sebagai penerima hibah mulai dari round 10, 11, 12. Alhamdulillah kita udah 3 tahun itu masih berlanjut menerima hibah dari Stop TB Partnership Global yang dari Swiss itu mulai dari 2021. Kemudian dari situ saya kayak diberikan technical assistant sama pendonornya. Kamu harus ikut ini nih. Nah, disitulah saya belajar tentang pengobatan dan juga diagnostik alat-alatnya. Itu saya disuruh daftar ke TAG. Jadi kalau TAG itu namanya Treatment Action Group. Treatment Action Group itu dia punya kayak suatu forum internasional. Dan kebetulan memang saya di situ juga jadi vice chair-nya, jadi wakil juga dari komunitas. Itu dari TB Cap. Itu base-nya di US, di New York gitu. Itulah yang mungkin teman-teman lihat saya kadang berangkat ke New York, ke Washington untuk mengikuti ya itu tadi seri-seri calon-calon obat-obat baru untuk TBC dan kemudian calon-calon vaksin untuk TBC. Kita tahu sendiri bahwa vaksin di TBC kan cuma 1 BCG aja. Itu udah 100 tahun lebih kan dan sampai sekarang masih belum ada. Intervensinya udah, inovasinya udah banyak, terus habis itu pengembangannya. Beda kan sama COVID. COVID aja 1 tahun dia sudah muncul vaksinnya. Banyak lagi Bu ya variasinya. Banyak kan variannya. Nah, ini kita masih nunggu. Saat ini sudah ada 20 kandidat vaksin. Sekitar segituan 17 sampai 20 dan yang sudah masuk di radarnya WHO itu ada 4 vaksin yang insya Allah nanti mulai ada itu di 2028. Kita tunggu aja. Amin, semoga ada ya. Iya, karena ya itu tadi sudah terlalu lama kita nunggu. Iya, betul. Gitu. Sampai sekarang masih belum ada. Gitu. Oke. Berarti cukup berat ya Bu ya bebannya jadi wakil ketua sini, iya, wakil ketua situ. Iya. Cuman ya itu tadi kalau di Indonesia kan kita sesinya kan berbeda Mas. Jadi kalau jam kerjanya biasanya jam 5, jam 6 udah selesai. Nah, kalau di barat kan kita udah beda zonanya. Berarti nggak ada istirahat tuh, Bu. Kadang itu Zoom-nya itu jam 8, jam 9, malam pernah ya juga itu ya? jam 1. Waduh. Iya, karena kalau saya hanya sebagai peserta biasanya close cam, terus sambil dengerin. Tapi kalau saat kita sesinya kita harus bicara ya mau nggak mau gitu. Nah ini kan beban yang cukup berat ya Bu ya. Maksudnya untuk seseorang mengambil wakil ketua di sini, apalagi luar negeri, internasional. Motivasinya Bu Ani sendiri untuk mengambil itu tuh apa Bu? Kok bisa tiba-tiba itu kayak, oh nggak apa-apa aku ambil ini, oh nggak apa-apa aku
ngelakuin ini sampai ke luar negeri, sampai yang mau Zoom malam jam 1 malam itu tadi, motivasinya kira-kira apa Bu yang menjadi alasan utama gitu? Sebelumnya itu saya cuman gone with the flow aja, jadi ikutin alur. Terus habis itu ternyata semakin kesini bukan keluar masuk luar negerinya yang saya ituin, tapi lebih pada satu informasi yang saya dapat, saya lebih dapat lebih dulu. Kemudian perwakilan dari Indonesia jadi membuat kita terkenal. Betul. Membuat donor itu lebih mengenal. Jadi kadang-kadang kan kalau kita itu sistemnya apply kan Mas. Jadi ada proposal, kemudian kita apply hibah. Tapi mungkin sedikit tricky ya, dimanapun ada KKN kan. Jadi karena kita kenal salah satu donor, ya mungkin sekali lagi bahwa kita dari organisasi penyintas dan kita masih banyak harus belajar, itu mereka malah ngajarin, kamu proposalnya kurang ini nih, kurang ini nih supaya bisa lolos gitu loh. Bukan mereka tutup mata, enggak, tapi mereka memberikan kita kesempatan untuk belajar, terus kemudian boleh direvisi. Hal-hal seperti itu yang kalau saya hanya diam, kemudian nungguin, pastinya kan nggak akan datang. Kalau dulu saya hanya bekerja sendiri, tapi sekarang sudah ada teman-teman di sini ada tim ya Bu ya sekarang. Ada tim, dan kemudian juga harus berpikir tahun depan itu harus seperti apa, kemudian kita mau berkembangnya kemana. Terus kemudian saat orang-orang melihat, wah Rekat sekarang sudah berhasil ya, pastinya nanti Mbak gimana dong caranya gitu kan. Pastinya saya ingat kata-katanya Ani Avanti itu bilang, jangan pernah takut memberikan pengalaman, pelajaran kepada orang lain. Yakinlah satu hal bahwa ekor tidak akan bisa mendahului kepala. Betul. Gitu. Wow, berarti motivasinya bisa dibilang dari awal mulanya kepeduliannya Bu Ani juga ya untuk Rekat Indonesia ataupun untuk organisasi-organisasi penyintas di Indonesia juga. Gimana sih caranya supaya bisa berbagi pengalaman nih ke teman-teman organisasi lainnya juga, dan supaya internasional juga bisa ngelihat kita nih, supaya nanti penanggulangan TB di Indonesia juga semakin marak gitu ya di Indonesia dan semakin kuat juga. Karena 2026 rencananya mau ada vaksin teman-teman. Doain 2028. aja. 2028 ya Bu ini. Doain aja semoga bisa. Kalau 26 bisa keluar kan nggak apa-apa Bu. Nah ini kemarin sempat kan dengar Pak Priyo waktu di mana TB Day, hari TB di Wiyung kemarin kan bilang bahwa Surabaya itu dia memajukan. Kalau kita kan mau eliminasi nasional, programnya itu eliminasi TB di 2030. Tapi Surabaya nekat dan optimis bahwa Surabaya eliminasi TB di 2026. Waduh, keren banget tuh. Berarti semoga. arek-arek nekat ini bukan konotasi negatif Bu, positif dong ini. Semoga, nekatnya keren. Kita support pemerintah juga. Amin, ya benar-benar. Dan juga kan teman-teman juga sebagai role model juga kan, bahwa sulit juga loh Mas sebenarnya kan kita di Surabaya. Kalau di Jakarta mah sudah banyak yang memang keluar masuk, mereka terkenal di luar negeri, terus kemudian menjadi delegasi itu karena mereka dekat dengan kekuasaan kan. Tapi alhamdulillah ya itu tadi, kalau kita udah ngomongin takdir kan kita juga nggak tahu. Jadi sampai saat ini baru ya dari Surabaya, kemudian ini tahun ini ada yang dari Kalimantan yang memang bukan di Jakarta biasanya. Mereka udah mulai maju dan kemudian mulai mau menjangkau internasional, bahwa kalau kita hanya mengandalkan domestic funding dari nasional itu kayak CSR atau filantropi lainnya, pastinya kita nggak akan bisa hidup kan gitu loh. Apalagi banyak organisasi itu yang butuhnya kita nggak hanya bisa ngasih bantuan nutrisi, sempat juga kadang kita juga ngasih bantuan oksigen kayak gitu, dan itu kadang nggak disupport kan. Terus habis itu pemerintah pun supportnya juga terbatas. Jadi memang kolaborasi sinergi antara filantropi, CSR, kemudian kami dari LSM, terus sama pemerintah sendiri ya harus
apa ya, sinergis ya, harus jalannya harus bareng sama-sama. juga. Iya. Oke nih, kita tadi kan bahas internasional, nasional. Kalau misalnya di kancah internasional nih Bu, cuman pengen tahu aja sih sebenarnya. Kira-kira negara mana sih Bu yang bisa dijadiin contoh buat kita itu kayak, oh ini nih motivasi dan contoh yang baik untuk penanggulangan TB supaya nanti mungkin teman-teman bisa tahu nih kayak gimana sih gambarannya negara yang penanggulangan TB-nya itu cukup baik gitu. Kalau kita masih apa namanya berkaca pada negara berkembang, pastinya semua struggle, Mas. Karena kita tahu bahwa penularannya sangat gampang melalui udara, gitu kan. Kayak COVID kan Bu ya ini ya? Mirip COVID ya. Justru malah dulu dikirain COVID, dan sekarang karena adanya COVID, alat yang dipakai TBC itu juga bisa dipakai COVID untuk diagnosanya. Jadi bisa multi gitu loh. Sebenarnya kalau dulu kita hanya menerima hibah dari Global Fund. Saat kepemimpinan Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin ini, Indonesia mendonasikan 10 juta US untuk Global Fund. Malah dibalikin nih. Jadi kita menerima, tapi kita juga mendonasikan. Wow. Kenapa seperti itu? Supaya ya itu tadi, karena Pak Budi Sadikin itu berkomitmen ingin benar-benar eliminasi TBC. Jadi kalau kita mendonasikan uang kita ke Global Fund, itu kita bisa punya beberapa akses yang mungkin tidak dipunyai oleh orang-orang yang hanya diberi hibah. Menerima aja. Hanya menerima aja. Jadi misalnya akses vaksin, kemudian akses untuk clinical trial. Clinical trial itu jadi sebelum vaksin itu disebarluaskan ke masyarakat, itu ada clinical trial. Kalau clinical trial itu masih dalam tahap riset gitu loh, Mas. Riset pun ini tahap 1, 2A, 2B, tahap 3 baru clinical trial. Jadi tahapannya itu memang luar biasa panjang. Itu yang dilalui oleh vaksin TB. Saya nggak tahu vaksin COVID itu apakah dia melalui fase yang begitu panjang, enggak. Karena kalau itu menurut fase yang seperti alurnya, yaitu tadi ada fase 1, fase 2, fase 3, baru nanti ada clinical trial. Setelah clinical trial ada namanya operational research. Operational research ini belum sudah dikasih, tapi masih belum beredar luas. Nah, setelah operational research kita tahu hasilnya bahwa tidak ada efek samping, ataupun kalau ada efek sampingnya bisa segera ditangani minimal. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi, ada laporannya, baru nanti bisa disebarkan. Berarti cukup panjang juga ya. Kita punya akses untuk clinical trial itu. Berarti bisa dibilang Indonesia itu termasuk negara yang cukup bagus ya Bu dalam penanggulangan TB-nya ya. Dan Indonesia menurut saya masih satu-satunya negara yang punya peraturan pemerintah untuk percepatan eliminasi TB. Jadi di 2021 Presiden Joko Widodo itu launching Perpres 67 dan di situ tulisannya percepatan eliminasi TB, dan mengharuskan semua jajarannya, semua departemen itu ikut bekerja sama. Misalnya ada Kemenku PMK, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, itu semua berbau-membau untuk eliminasi TB. Berarti seharusnya Indonesia dijadikan contoh ya Bu ya untuk orang-orang di luar sana. Karena Indonesia udah sangat-sangat terstrategis, tersusun rapi untuk masalah penanggulangan TB. Tinggal kitanya aja nih sebagai masyarakat mau nggak untuk bersama-sama dengan pemerintah menanggulangi TB. Nah, untuk yang terakhir nih Bu, sebagai pesan penutup, kan Ibu kan udah berkali-kali juga menjadi perwakilan dan delegasi Indonesia di kancah internasional. Pesan dan edukasi, mungkin informasi tentang TB yang mungkin teman-teman ini harus tahu nih, seberapa pentingnya TB dan juga penanggulangannya, bisa disampaikan di teman-teman. Oke, ya. Buat teman-teman yang saat ini masih sedang dalam pengobatan, tetap semangat dan juga jangan pernah putus asa, karena di sekeliling teman-teman itu sudah ada contohnya, mereka sudah sembuh dan juga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Bisa dilihat saya sekarang, saya bisa duduk di sini di depan teman-teman, memberikan contoh-contoh kesuksesan yang
saya sendiri tidak pernah merasa bahwa ternyata saya sudah sampai di titik ini gitu. Dan juga teman-teman yang saat ini punya gejala batuk ataupun mungkin tidak enak makan, terus batuknya lebih dari 2 minggu, tetap waspada, segera periksa ke dokter. Dan kalaupun memang ada indikasi penyakit TB, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa untuk segera memulai pengobatan. Ingat, obatnya itu bisa diambil atau dicari di puskesmas dengan pengobatan yang teratur juga. Kemudian yang nggak kalah penting adalah obatnya itu gratis. Oke, terima kasih Bu Ani atas kesempatan yang sudah diberikan ke teman-teman juga, ke kita juga. Kita bisa dengerin gimana pengalamannya Bu Ani selama ada di kancah internasional dan juga bagaimana penanggulangan TB ada di Indonesia ini seperti apa. Tadi kita udah diomongin juga tentang di tahun 2028 nih teman-teman ada vaksin. Semoga aja prosesnya makin lancar dan juga TB semakin bisa ditanggulangin dengan baik lagi supaya teman-teman juga bebas dari TB, Indonesia bebas dari TB. Sampai ketemu di Waras KB Show selanjutnya. Bye bye.